Ya saya jujur baru kenal ya sama beliau, tapi dengarnya sudah cukup lama. Dan prinsipnya memang ya ketika kita kembali pada Al-Quran, kita kembali kepada syariat ya, atau petunjuk Allah dalam Al-Quran, dan tentunya hidup Nabi SAW, maka banyak masalah bisa selesai ya. Banyak masalah bisa selesai. Dan memang dalam Al-Quran pun Allah kan juga menyampaikan walaupun bisa dan surah Al-Tin, dan manusia itu kan diciptakan dari tanah. Tin itu bukan tanah tanah ada ambil kering, bukan, jadi dia seperti tanah liat, seperti tanah liat itu ya, tanah. Jadi dia seperti itulah. Jadi ada tanah dicampur air, ditutup seperti itu. Dan ada satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan ya, begitu besar luar biasa fitnah terhadap manusia sekarang ya, bukan hanya kaum muslimin saja ya, tapi seluruh dunia lah. Bahwa memang pada saat Nabi Adam itu diciptakan ya, masih dalam bentuk belum ada nyawa. Itu kan saat itu iblis ya dalam sebuah hadis masuk dalam tubuh Nabi Adam untuk melakukan penelitian. Lalu dari penelitiannya, risetnya iblis tadi, dapatlah kesimpulan ya, bahwa manusia itu ada 7 kesimpulan. Dia akan banyak masalah dengan emosi, dengan kemarahan ya, kemudian dia juga akan banyak masalah dengan makanan ya, perut dalam hal itu disebutkan iblis, dan 7 kesimpulan yang lain sisa yang lain disebutkan. Berarti yang konteksnya dengan itu ya seperti itu. Jadi makanan, perut ya, emosi. Jadi kalau tadi Anda lihat kenapa hipertensi atau penyakit jantung kardiovaskuler itu menjadi salah satu pembunuh nomor 1 di dunia, karena terlalu besarnya kecurigaan ya, manusia dengan manusia yang lain. Termasuk kalau kita curiga dengan mimpi ya, berita terus dipelihara curiganya. Dan misalkan ibu-ibu karena dalam kondisi hamil, itu curiganya luar biasa, maka anak itu akan mendapat warisan gen penyakit jantung. Itu dahsyat. Itu saya sudah tulis di Instagram kalau baca. Tapi prinsipnya begini, bahwa tadi ketika iblis tadi melakukan riset tadi itu ya ternyata kan sekarang kita lihat di mana-mana fitnah terhadap makanan ini luar biasa. Dan sebenarnya kuncinya apa ya, kembali ke tanah. Mungkin Anda tidak atau belum tahu bahwa ada sejenis tanah yang bisa dimakan ya, tanah lempung yang mungkin sebagian Anda pernah mendengar. Kalau saya pernah makan juga itu kaplet, itu juga ternyata sangat baik untuk mengangkat ya sel-sel rusak, bahkan sel-sel kanker juga dalam tubuh manusia ya. Dan memang ini semua memang kalau konsep ini lagi-lagi dikembalikan ke Quran, maka kita akan bertanya, memang dunianya harus dimusnahkan ya, bakterinya dihabiskan semua, riset ulang, sehingga nanti di surga ya, di surga itu ya ulama beda pendapat apa surga di langit atau di bumi, itu bukan urusan kita lah. Tapi intinya ketika di surga kan bakterinya kan banyak sekali ya, bahkan nggak ada ingus, nggak ada kencing, nggak ada BAB, semua jadi semua jadi keringat yang sangat wangi gitu. Artinya kan kecepatan bakterinya luar biasa di sana gitu. Dan memang sekarang kerusakan udah masif yang luar biasa, sehingga memang ya ini bagian dari kita memperbaiki itu ya, tentunya untuk Islam, untuk negeri kita yang kita cintai. Dan ya ini memang maka kita ya tadi ya perlu belajar tawadhu. Tadi mungkin Ustaz Syawal tadi bicara tentang, tadi saya mencatat tentang bagaimana kita di sawah ya, berpakaian yang bagus, wangi-wangian ya, dalam kaidah pelajaran agama al-adabu qabla ilm. Jadi adab itu sebelum ilmu. Jadi kita beradab dengan makhluknya Allah itu jauh lebih penting ya, daripada ilmu itu sendiri. Tadi kita juga sudah sampaikan ya, petaninya malah nggak beradab dengan yang punya tanah yaitu Allah ya, petaninya bahkan nggak beradab dengan makhluk yang ada di sekitarnya tadi. Jadi era terlalu besar, terlalu banyak menurut saya ya. Maka di sini mungkin pesan saya buat saya pribadi, mari kita beradab dengan bumi ini, mari kita beradab dengan pemilik bumi ini ya, dan mari kita beradab dengan apa yang sudah Allah ciptakan di di atas bumi ini gitu loh. Adab itu jauh lebih penting loh. Karena sekarang banyak orang nggak beradab lagi, hilang sisi adabnya mereka, sehingga nggak ada lagi empati, simpati, kasih sayang ya, seperti itu. Dan memang ini pelajaran semua lama, makanya dalam sebuah hadis kan nanti katakan barang siapa yang menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayanginya gitu. Itu kan hadis. Jadi apa yang disampaikan atau kita belajar Quran semua
ya, pelajaran Quran semua. Sehingga lagi-lagi kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita kembali ke benar-benar kembali ke esensi dari manusia ini, yaitu alam, yaitu tanah, maka banyak penyakit pun bisa hilang. Bukan hanya penyakit ya, tapi apa namanya apa ini ya, masalah kesehatan, bukan hanya kesehatan, jadi banyak masalah bisa diselesaikan gitu. Biasanya ini yang hanya harus dibangun gerakan berjamaah, gerakan yang kita bareng-bareng gitu kan, kita sehingga nanti satu selesai muncul yang lain, satu selesai muncul gitu, seperti itu ya. Maka ya kita tentunya, saya juga di sini juga belajar dengan beliau karena banyak kesesuaian. Karena tadi tempat terakhir mungkin ya, beliau cerita tentang fermentasi, kita mungkin pernah baca dalam Al-Quran dalam surat Muhammad itu Allah berfirman bahwa salah satu minuman penghuni surga itu khamar disyaribin. Khamar disyaribin, khamar yang tidak memabukkan. Khamar itu kan fermentasi. Jadi orang Arab itu dulu membuat alkohol lah. Khamar itu kan dari kurma yang dimasukkan dalam pelepah-pelepah kurma, mereka taruh air itu difermentasi. Sesimpel itu sebenarnya. Karena dulu bakteri masih cukup banyak sehingga begitu gampang fermentasi. Ternyata itu menjadi minumannya penghuni surga. Ya, penghuni surga itu kan salah satunya adalah khamar yang tidak memabukkan. Jadi fermentasi, berarti alkoholnya udah nggak ada lagi. Nah, alkohol udah berubah menjadi asetat semua, seperti itulah mungkin ya. Sehingga ya sekarang kita mencoba mengembalikan itu ya. Artinya kalau semakin banyak yang kita belajar dari beliau ya, maka akan semakin banyak yang sehat. Dan lagi-lagi mari kita niatkan dan ikhlaskan niat ini untuk menolong ya, atau memberikan kebahagiaan ya, atau mungkin ya menolong ya, karena banyak orang susah sekarang ya. Dalam artian susah, yang bertani nggak ada bahagianya, yang bekerja nggak ada bahagianya, maka salah satu sumber kebahagiaan itu adalah bakteri. Karena 80% bakteri kita itu kan adanya di pencernaan. Oke, itu poin pertamanya. Nah sekarang yang dimakan udah hampir nggak ada bakterinya lagi. Bakteri udah bakteri kacau banget semua gitu loh. Sehingga sekarang ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik sebagai bagian dari perintah Al-Quran, perintah Allah, orang akan bahagia. Ya. Dan memang Nabi pun menyebutkan ada satu ini terakhir lagi. Terakhir aja terus dalam sebuah hadis bahwa ada salah satu makanan yang disebutkan Nabi itu bisa memberikan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan. Makanan itu namanya albina. Ya, itu hadisnya Bukhari. Aneh ya, makanan bisa ngasih atau bisa menghilangkan kesedihan, ngasih kebahagiaan. Itu makanan biasa dibuat di zaman dahulu itu ketika ada orang kematian. Albina itu. Albina itu apa ya? Seperti tepung gandum lah ya, atau tepung barley mungkin, semacam itulah. Seperti itu. Ada apa dengan itu? Ternyata albina itu dengan seratnya yang tinggi kita sebut sebagai resistant starch atau short chain fatty acid atau rantai lemak, asam lemak rantai pendek, itu ternyata menjadi makanan bagi bakteri dalam tubuh kita. Jadi kalau ditanya makanan terbaik bagi tubuh kita apa? Makanan-makanan yang ada Allah ciptakan di surga dan prototipenya Allah sebagian taruh di ini. Ya, jadi kalau ditanya kenapa jahe menjadi minuman penghuni surga, madu menjadi minuman penghuni surga, sampai Allah membuat suatu sungai dari madu gitu kan, masya Allah. Makanya ya supaya kita nggak kaget nanti kalau di surga ketika malaikat atau kita minta makanan apa gitu kan di surga, ya mari kita makan makanan-makanan penghuni surga ya, yang ada dibuat prototipe di bumi gitu. Dalam rangka apa? Ya kita nanti mudah-mudahan berperilaku seperti penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kan penghuni surga itu wajahnya kan cerah-cerah. Nggak ada monyet-monyet, nggak ada BT-BT-nya ya, seperti itu. Sehingga masya Allah ya dengan kita mengembalikan makanan-makanan yang sehat ini ya harapan besarnya adalah tadi ya yang paling penting itu kan moodnya kita ya, perasaan, emosi, jiwa hati kita itu stabil dan tenang ya, karena zaman sekarang ya tadi ya, banyak penyakit-penyakit yang 10-20 tahun yang nggak ada. 20 tahun nggak ada, sekarang tiba-tiba muncul ya. Padahal itu semua juga memang ada kaitan dengan makanan sebagian, tapi kaitan lawan juga cukup banyak. Jadi mari kita
ikhlaskan niat, dan kita tentunya mendoakan pada Ustaz Syawal dan keluarga beliau yang Amin. selalu dijaga Allah. Amin. Amin. Ya. Dan kita juga, ini saya sebagai murid juga, ya, mari kita jaga adab kepada beliau, ya, karena adab itu sangat penting dalam sebuah ilmu untuk ilmu itu berkah. Kalau kita di pondok itu kadang-kadang kiai-kiai itu bawa tas, ya, itu berebut itu ngambil tasnya, ya, seperti itu adab. Sehingga kalau sudah adab itu nanti, ya, kalau saya mengatakan itu saya lebih memilih kata berguru daripada belajar. Kalau berguru maka saya akan menyerap ruh sang guru. Tapi kalau belajar, Anda punya buku, gurunya suruh baca, selesai, itu belajar. Ya, maka berguru itu salah satu caranya ya kemana-mana, ya, kemana-mana, dan termasuk salah satunya ini yang juga sebenarnya ini tuh sebenarnya sebagian, saya kira mungkin Ustaz Syawal juga sudah pernah membaca buku atau kitab Al-Filah. Kitab Al-Filah adalah kitab yang menjadi rujukan utama pertanian di zaman Andalusia. Ya, saat itu peradaban Islam boleh dibilang 600-700 tahun memegang saat itu di sana. Sehingga jadi kitab Al-Filah ini kalau Anda baca, kata seorang ya doktor pertanian lah, saya dengar itu, ya, itu sama dengan Anda kuliah S1 pertanian. Yang dulunya Andalusia, ya, Cordoba, Sevilla, segala macam itu nggak ada hasil pertanian sama sekali. Sekarang menjadi negeri yang sangat makmur, dan sebagian itu ditinggalkan kepada ketika Andalusia diambil alih kembali oleh ratu itulah. Itu akhirnya sekarang kita tahu bahwa mereka terkenal dengan pepohonan atau pertanian zaitunnya. Itu sisa dari umat Islam. Karena dulu mereka nggak bisa tanam zaitun. Oh. Jadi kalau kita bahas zaitun, lalu pertanyaan zaitun apa yang terbaik? Maka jawabannya zaitun itulah syarqiyati wala gharbi. Zaitun yang tidak tumbuh timur, tidak tumbuh di barat. Jadi zaitun mana yang terbaik? Zaitun yang tumbuhnya di Palestina, di Syam. Oh. Masya Allah. Ya, bukan di Spanyol. Jadi kalau Anda dapat sempat umroh atau apa, carilah zaitun yang ada di Syam. Syam, ya. Syam itu apa? Ya, Palestina, ya, Yordan, ya, termasuk Syam. Seperti itulah. Saya kira mungkin itu.